Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah karena di pagi hari ini saya Arif Rifai bisa kembali menemani Anda dalam program Islam Penuh Cinta, Penyejuk Hati, Penyegar Iman. Selawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Anwar Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya dan semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, seperti biasa saya sudah bersama dengan Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Ustadz ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Mas Arif gimana ini? Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Hari ini kita akan membahas tema Pak Ustadz terkait dengan Ashhurul Hurum atau bulan-bulan haram. Kita akan bahas dalam Islam Penuh Cinta, Penyejuk Hati, Penyegar Iman. Pemirsa, dalam Islam ada waktu-waktu tertentu yang dimuliakan, salah satunya adalah Ashhurul Hurum atau bulan-bulan haram. Namun masih banyak umat yang belum memahami keistimewaan dan bagaimana cara kita memanfaatkan bulan-bulan istimewa ini. Dan ini yang akan langsung dijelaskan oleh Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Kami persilakan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah amma ba'dah. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, juga Mas Arif, Alhamdulillah memuji dan bersyukur pada Allah atas segala karunia dan nikmatnya. Bahasan kita pada kesempatan yang istimewa ini adalah Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang diharamkan atau bulan-bulan istimewa. Apa bulan-bulan yang diistimewakan itu? Kalau dalam Al-Quran disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 36, Allah sampaikan, Inna iddatash syuhuri indallahi ithna asyara syahara fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Bahwa sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Tercatat dalam kitab Allah masa penciptaan langit dan bumi, minha sebagian dari 12 itu arba'atun, ada 4 hurumun yang diharamkan. Atau bahasa lain malah diistimewakan. Apa itu? Yang pertama Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. 3 berurutan, yang satu agak terpisah yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Kalau kita lihat dari sisi sejarah, penempatan Ashhurul Hurum 4 bulan ini itu sudah ada sebelum Islam, Mas Arif. Jadi budaya jahiliyah dulu ketika memasuki bulan 4 ini mereka melarang, mengharamkan peperangan atau pertikaian antar suku di antara mereka. Bahkan kalau seandainya ada satu suku yang justru memulai pertikaian dengan suku lain, suku ini akan dikucilkan. Berarti dalam tradisi jahiliyah saat itu sudah melarang, mengharamkan peperangan di 4 bulan ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Cuman sayang sekarang kadang malah udah nggak peduli dengan itu. Padahal ini budaya yang ada sebelum Islam, kemudian diakomodasi oleh Islam, dilegalkan, dikuatkan oleh Islam. Bahkan dalam Al-Quran itu tadi, di surah At-Taubah, bahwa 4 bulan ini bulan yang diharamkan untuk bertikai, berperang, apalagi sampai membunuh. Makanya karena diharamkan untuk membunuh ini, atau dalam bahasa sekarang gencatan senjata. Karena saat itu memang bangsa-bangsa suku-suku di Arab itu, di Jazirah Arab, termasuk salah satu kegemarannya ya berperang. Tapi mereka bisa menahan diri ketika masuk 4 bulan ini. Lah, kenapa 4 bulan ini diharamkan untuk berperang atau termasuk bulan-bulan yang diistimewakan itu? Yang ini awalnya adalah budaya jahiliyah, tapi kemudian diakomodasi dalam budaya Islam, dilegalkan, bahkan dipertegas, dikuatkan dalam ayat Al-Quran At-Taubah 36 itu tadi. Ada seorang ulama namanya Syekh Amin Qurdi. Beliau memberikan penjelasan mengutip dari seorang ulama besar namanya Ka'ab Al-Ahbar, bahwa kenapa Dzulqa'dah sampai diharamkan perang. Karena saat itu
Zulqa'dah itu bulan orang-orang bersiap untuk melaksanakan ibadah haji seperti sekarang ini. Jadi ibadah haji ini ibadah termasuk ibadah tertua karena ada mulai dari zaman Nabi Allah Ibrahim berlanjut sampai Nabi kita Muhammad. Pra-Islam pun sudah ada ibadah haji, hanya caranya sedikit berbeda dengan yang sekarang. Zulqa'dah mereka itu sudah bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian Zulhijjah adalah bulan pelaksanaan haji itu. Kemudian Muharram adalah orang-orang bersiap untuk pulang dari melaksanakan ibadah haji itu. Nah, kemudian Rajab adalah rata-rata mereka kembali berkunjung ke Ka'bah dalam rangka pelaksanaan umroh. Itu dulu pra-Islam. Nah, sekarang di zaman Islam juga ini tetap berlaku agar kenapa mereka mengadakan gencatan senjata atau mengharamkan peperangan agar orang-orang yang melaksanakan ibadah haji itu tercipta rasa aman dari mulai mereka bersiap-siap untuk berangkat, kemudian dalam pelaksanaannya, dan kemudian setelah selesainya, dan kemudian di jeda beberapa bulan mereka akan berkunjung kembali dalam rangka untuk umroh, ya, agar tercipta rasa aman dalam menjalani ibadah ini. Ini sudah ada sebelum Islam atau disebut dengan masa jahiliyah, dan terus tetap diakui dalam Islam, diakomodasi, dikuatkan dalam beberapa dalam ayat Quran dan juga dalam beberapa hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disebut dengan Ashhurul Hurum atau bulan haram, artinya haram untuk berperang. Saat itulah bagaimana dengan sekarang? Di budaya Indonesia, di beberapa masyarakat Indonesia bahkan ada semacam mitos ya. Bahkan kalau di Jawa itu Zulqa'dah itu sebutnya bulan apit. Ini rata-rata orang takut untuk memulai usaha. Karena ada mitos yang berkembang, konon katanya takut rezekinya kejepit. Orang mau bangun rumah nggak berani, mengawali usaha nggak berani, bahkan untuk menikahkan anak aja kadang ditunda. Padahal Zulqa'dah termasuk bulan istimewa. Kemudian ketika Zulhijjah orang malah berebutan hajatan. Ketika Muharram lagi, kalau di budaya di Jawa ada disebutnya bulan Suro. Bulan yang pantangan untuk melakukan kegiatan yang di situ ada acara kegembiraan, kesenangan dan lain sebagainya. Ini ada di budaya-budaya tertentu. Mungkin di daerah lain, di budaya lain juga ada. Lah, lalu Islam bagaimana? Ada satu makalah atau ungkapan dari seorang ulama, Imam Ibnu Katsir, penulis kitab Ibnu Katsir, mengutip dari Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Summahtas min dzalik arba'at asyhur. Kemudian kenapa dispesialkan 4 bulan ini disebut Asyhurul Hurum? Fa'ja'alahunna haraman wa 'azzama haramatuhun wa ja'ala dzamba fihinna a'zam wal 'amal salih wal ajra a'zam. Lalu kenapa di bulan ini disebut Asyhurul Hurum? Kata Ibnu Katsir mengutip dari Ibnu Abbas bahwa kalau orang melakukan kebaikan maka nilainya akan dilipat gandakan, begitupun dosa yang dilakukan. Jadi kalau seandainya ada yang berencana untuk menikah di 4 bulan ini, laksanakan karena ini amal baik. Nilai ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah. Ada niat untuk hal-hal yang lain, kalau itu mengandung nilai kebaikan, laksanakan karena tadi wal amal salih wal ajra a'zam. Amal saleh yang dilakukan di 4 bulan ini pahalanya lebih besar dan bisa jadi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hendaknya menahan diri sekuat tenaga karena dikhawatirkan dosanya juga, siksanya dikhawatirkan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini secara umum Asyhurul Hurum itu tadi. Lah, masing-masing dari 4 bulan itu ada keistimewaan khusus tersendiri. Kalau bisa kita urut, ada seorang ulama namanya Syekh Utsman Al-Khawbawi dalam karyanya Durratun Nasihin, beliau mengatakan ada 10 hari yang dipilih oleh Allah. Ada 3 macam 10 hari yang dipilih oleh Allah. Yang pertama 10 hari di bulan Dzulhijjah. Yang kedua 10 hari awal di bulan Muharram. Dan yang ketiga 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Lah, 2 tadi termasuk dari Asyhurul Hurum, yaitu Dzulhijjah dan Muharram. Kalau kita urut, Zulqa'dah itu seperti yang disampaikan Syekh Amin Qurdi tadi adalah bulan persiapan orang melaksanakan ibadah haji. Maka hendaknya menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa mengganggu rasa aman dan kenyamanan orang dalam melaksanakan ibadah haji.
Kemudian dalam bulan Dzulhijjah itu ada beberapa keistimewaan, diantaranya dalam hadis riwayat Bukhari Rasulullah sampaikan, ma min ayyamin al amalus salih fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika syai'un. Rasulullah pernah menyampaikan bahwa tidak ada hari yang lebih istimewa dibanding dengan hari 10 pertama di bulan Dzulhijjah, di bulan haji tanggal 1 sampai tanggal 10. Kemudian para sahabat bertanya, kalau jihad ya Rasul? Tidak juga jihad. Kecuali orang yang berjihad di jalan Allah sampai ia gugur di situ, syahid di situ. Artinya ketika masuk tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah itu ada keistimewaan tersendiri, di antaranya disunahkan berpuasa. Apalagi di tanggal 9 ada puasa Arafah. Di tanggal 10 ada pelaksanaan sholat Idul Adha. Salah satu sholat yang jadi kegemaran hampir mayoritas umat Islam. Kadang 5 waktu enggak sholat, kalau Idul Adha yo sholat. Kemudian ada pelaksanaan pemotongan hewan kurban. Karena di situ kan ada nilai yang luar biasa dari sisi ritual maupun sosial. Kemudian ada pelaksanaan ibadah haji yang itu adalah muktamar kolosal yang melibatkan hampir seluruh umat Islam di penjuru dunia ini berkumpul dalam satu tempat melaksanakan rangkaian ibadah yang sama dengan tujuan yang sama. Insya Allah yang ditembah Allah Tuhan yang satu yang sama, hanya terjadi sedikit perbedaan, dan itu hendaknya menjadi momen persatuan umat Islam. Insya Allah nanti bisa dilanjutkan kembali Mas Arief tentang Ashhurul Hurum ini. Wallahu a'lam bisawab. Masya Allah. Nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita Pak Ustadz terkait dengan Ashhurul Hurum usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan Ashhurul Hurum, yakni bulan-bulan haram. Tadi Pak Ustadz ada yang ingin dilanjutkan lagi, kami persilahkan Pak Ustadz. Baik, saudaraku pemirsa Sinpo TV, dimanapun berada, juga Mas Arief. Di bulan haram atau Ashhurul Hurum itu tadi, yang pertama Dzulqa'dah, orang pada persiapan berangkat haji. Kemudian Dzulhijjah, keistimewaannya dari 1 sampai 9 dianjurkan puasa. Kalau tanggal 8 Tarwiyah, hari tanggal 9 Arafah. Kemudian tanggal 10-nya pelaksanaan Idul Adha, pemotongan hewan kurban. Juga yang di di Tanah Haram pelaksanaan ibadah haji yang luar biasa, bersatunya hampir seluruh umat Islam di dunia. Kemudian yang Muharram yang ketiga, di tanggal 1 sampai tanggal 10 memang ada momen-momen besar. Kalau dalam kitab-kitab sejarah itu ditulis beberapa kemenangan para nabi dan rasul itu diraih di bulan Muharram. Di antaranya mendaratnya Nabi Nuh, kapal Nabi Nuh dengan selamat. Itu terjadi bulan Muharram. Kemenangan Nabi Musa berhasil menyeberangi Laut Merah, kemudian Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam, itu juga terjadi di bulan Muharram. Kemudian Nabiullah Yunus yang dalam riwayat beliau ditelan dalam perut seekor ikan, dimuntahkan kembali, juga sama di bulan Muharram. Kemudian Nabiullah Ibrahim diselamatkan oleh Allah dari proses pembakaran yang dilakukan oleh Namrud dan bala tentaranya, juga terjadi di bulan Muharram. Kemudian di hari yang ke-10 di bulan Muharram ada namanya hari Asyura. Kita disunnahkan untuk berpuasa sunnah di situ, dan ada budaya, saya bilang budaya. Di masyarakat Indonesia ada istilah lebaran anak yatim. Nah, itu biasanya mungkin Mas Arief sering dengar atau sering melihat di masyarakat, itu dilaksanakan pada bulan Muharram itu tadi. Walaupun sebetulnya sepanjang tahun seharusnya, tetapi memang banyak masyarakat kita yang ini bersumber dari satu ungkapan yang, mohon maaf, dipertentangkan kesohihan hadisnya tentang memberi lebih pada bulan Muharram terhadap anak yatim. Kemudian di bulan Rajab kita banyak tahu ada banyak kejadian istimewa atau amalan-amalan sunnah yang hendaknya dilakukan di bulan Rajab itu secara umum. Jadi secara umum perbanyak amal soleh di bulan Muharram, dan semampu sekuat tenaga tinggalkan kemaksiatan di Ashhurul Hurum itu. Wallahu a'lam
Bisa. Baik, Pak Ustadz, ini kan sudah ada tadi sudah menjelaskan terkait dengan keistimewaan dari Ashhurul Hurum atau bulan-bulan haram itu. Bahkan pada saat era jahiliyah dulu sebelum Islam sudah ada larangan-larangan termasuk dengan larangan berperang atau larangan berkonflik. Tapi setelah Islam ini apakah ada larangan-larangan khusus yang dikhususkan untuk bulan-bulan haram ini, Pak Ustadz? Ya. Kalau kita merujuk dalam surah At-Taubah ayat 36 tadi, itu dikatakan bahwa dzalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Inilah aturan agama yang sudah tegak, maka jangan berbuat kezaliman terhadap diri kalian. Maksudnya apa? Kita berbuat zalim kepada orang lain itu kan pada dasarnya juga menzalimi diri kita sendiri. Kita melakukan kejahatan pada orang lain itu pada dasarnya berbuat jahat kepada diri sendiri. Ayat ini menjelaskan secara umum segala macam kemaksiatan, walaupun tidak dijelaskan secara rinci ya kemaksiatan seperti apa, tapi intinya di bulan-bulan ini tahan sekuat tenaga, jangan berbuat zalim. Lalu jangan sampai berpikiran berarti kalau pengen zalim di bulan selain 4 ini, ya enggak seperti itu. Artinya lebih, ibarat kata tuh remnya lebih dipakemin kalau pas di 4 bulan yang disebut dengan Ashhurul Hurum. Yang orang jahiliyah saja bisa menahan diri untuk tidak berkonflik, apalagi sampai berperang membunuh. Masa kita umat yang katanya udah meninggalkan budaya jahiliyah, terkadang malah lebih jahiliyah dari yang orang jahiliyah itu. Ya, secara umum memang larangannya tidak disebutkan secara detail, secara ini hanya fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan berbuat zalim di bulan-bulan itu terhadap dirimu. Itu artinya dalam diri sendiri, kalau kita menzalimi orang itu pada dasarnya kan menzalimi orang lain. Lah perintah secara umum ya tadi wal amalus salih wal ajru a'dzam. Amal saleh dan pahala bisa dilipat gandakan ketika di Ashhurul Hurum ini tadi. Jadi tidak ada larangan secara spesifik menunjukkan ABC, tidak, tapi hanya secara umum. Larangan secara umum. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan berbuat zalim di bulan-bulan itu tadi. Tapi juga di bulan-bulan yang lain. Bukan berarti kalau bulan ini nggak boleh, di bulan lain boleh. Enggak. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Pak Ustadz. Kalau tadi larangan, sekarang anjuran-anjuran mungkin Pak Ustadz yang mungkin apakah ada anjuran-anjuran khusus terkait dengan ibadah-ibadah khusus yang dilakukan di bulan-bulan tersebut, Pak Ustadz, khususnya mungkin untuk bulan saat ini, pada bulan haji saat ini, di mana masyarakat ataupun umat Islam dari seluruh dunia sedang melaksanakan ibadah haji. Nah, untuk umat Islam yang mungkin belum berkesempatan melakukan ibadah haji ini, Pak Ustadz, seperti apa? Ini terkadang memang ya, kalau yang haji sudah jelas lah ya, dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi itu banyak fadilah-fadilah. Tapi bagaimana dengan saudara kita yang, mohon maaf karena mungkin keterbatasan ya, sampai tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Islam itu bukan agama diskriminatif yang hanya memberikan pahala besar kepada ibadah yang dalam tanda kutip ya, haji ini kan ibadah besar, butuh biaya besar, tenaga besar, pengorbanan besar. Lalu bagaimana dengan yang tidak bisa melaksanakan ibadah haji? Allah dan Rasulnya udah memberikan alternatif lain. Misalnya dengan selalu memanfaatkan hari Jumat dengan beramal baik, itu termasuk bagian dari pahalanya sama dengan orang haji. Sholat Jumat yang selalu istiqomah, tidak pernah tertinggal kecuali memang udzur syar'i, itu sebagai pengganti ibadah haji bagi yang tidak mampu untuk pembiayaan. Karena haji itu kan syaratnya harus istita'ah, man istata'a ilaihi sabila, mampu untuk nyampe ke sana. Mampu ini kan kategorinya banyak. Lah yang tidak mampu, maka ada alternatif ibadah lain yang itu nilainya, pahalanya sama dengan ibadah haji. Cuman memang masyarakat Mas Syarif, di masyarakat kita itu ada satu gengsi naik ketika sudah melaksanakan ibadah haji. Padahal bagi kita yang tidak mampu itu ada alternatif ibadah lain. Seperti misalnya tadi memaksimalkan momen sekali sehari dalam sepekan, yaitu di hari Jumat itu. Makanya ada yang mengatakan Jumat itu hajjul fuqara wal masakin. Hari Jumat itu hajinya orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Jadi saudaraku pemirsa Sinfo TV di rumah yang mungkin tidak tanda kutip atau belum berkesempatan melaksanakan ibadah haji, maka maksimalkan amaliyah di hari Jumat. Insya Allah itu senilai dengan
ibadah haji. Tapi bagi yang mampu, ya jangan memilih ini. Kalau yang mampu, ya laksanakan. Tapi yang tidak mampu, karena berbagai macam alasan, maksimalkan 1 hari dalam sepekan, hari Jumat itu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Itu tadi terkait dengan keistimewaan dari Ashhurul Hurum atau bulan haram. Kalau kita ada perbandingan nggak Pak Ustadz terkait dengan Ashhurul Hurum ini dengan bulan Ramadan nih Pak Ustadz? Biasanya kan masyarakat khususnya di Indonesia ini yang identiknya yang paling mulia itu bulan Ramadan. Sehingga mungkin Ashhurul Hurum ini istilahnya kurang familiar dengan masyarakat Indonesia ini Pak Ustadz. Betul. Memang antara Ramadan dan Ashhurul Hurum ini tidak bisa dibanding-bandingkan Mas Arief. Masing-masing punya keunggulan sendiri. Memang yang sangat masyhur adalah Ramadan, dan memang Ramadan bisa mulia dengan dibanding dengan bulan yang lain, kalau boleh dalam tanda kutip, walaupun sebetulnya tidak bisa dibandingkan ya. Karena memang Ramadan punya keistimewaan sendiri. Lah Ashhurul Hurum juga punya keistimewaan sendiri. Lalu bagaimana dengan masyarakat kita? Memang masyarakat kita kurang familiar dengan Ashhurul Hurum ini, karena memang apakah karena edukasi yang belum sampai atau mungkin faktor-faktor lain, ya wallahu alam. Kalau bisa kita dilihat, karena kenapa bulan-bulan seperti ini tidak begitu familiar, karena kita di Indonesia ini kan memakai standarnya itu pakai bulan Masehi, Januari, Februari dan selanjutnya, tidak memakai hitungan Muharram. Makanya banyak orang yang kalau bahasa Betawi katanya nggak ngeh dengan ini bulan apa, nggak ngeh. Kadang kita ditanya ini Masehi Hijriah bulan apa ya, kita nggak tahu, apalagi ditanya tanggalnya. Lah memang harus ada edukasi ke masyarakat tentang keistimewaan bulan-bulan ini tadi. Tapi kalau yang Dzulhijjah sih insya Allah sangat familiar Mas Arief, karena di situ ada sholat Idul Adha dan pemotongan hewan kurban. Ini bisa disaksikan di masyarakat, luar biasa euforianya di masyarakat itu. Idul Adha itu lebih digemari daripada sholat Jumat. Apalagi sholat subuh. Padahal yang Jumat yang subuh ini yang wajib, Idul Adha itu sunnah. Bahkan memang Idul Fitri dan Idul Adha itu kalau di sisi afdoliyahnya lebih afdol Idul Adha. Walaupun kayaknya peminatnya lebih banyak Idul Fitri. Idul Adha itu karena dinas langsung dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kautsar itu, fasholli li rabbika wanhar, itu yang dimaksud adalah sholat Idul Adha. Lah kalau Idul Adha insya Allah masyarakat sangat familiar. Yang kurang familiar itu memang Dzulqa'dah, yaitu bulan sebelumnya. Bahkan tadi di segmen sebelumnya saya sampaikan, di masyarakat tertentu malah banyak ketakutan tadi itu, nggak berani memulai usaha, nggak berani memulai bangun rumah dan lain sebagainya, karena ada mitos yang berkembang katanya itu bulan pantangan. Nah, jadi harus ada edukasi ke masyarakat untuk mencerdaskan masyarakat kita ini bisa memaksimalkan momen-momen tertentu, termasuk Ashhurul Hurum itu tadi. Ya memang kita bersyukur akhir-akhir ini perkembangan pelaksanaan syariat itu cukup meriah ya, cukup syiar dibanding mungkin masa-masa dulu. Bisa kita lihat di momen-momen tertentu, misalnya yang di Muharram itu, di perkotaan maupun di pelosok-pelosok desa itu sering diadakan kegiatan-kegiatan membantu fakir miskin. Walaupun itu saya nyebutnya budaya, tapi itu termasuk bagian dari syiar mengamalkan ayat Al-Quran untuk membantu fakir miskin, membantu atau mengamalkan hadis Rasulullah, atau termasuk itu yang dijalankan oleh Rasulullah membantu saudaranya yang fakir miskin atau yang yatim itu tadi. Jadi sekali lagi Mas Arief, itu PR kita bersama untuk mensyiarkan momen-momen tertentu selain Ramadan. Itu ada momen lain yang disebut dengan Ashhurul Hurum itu tadi, yang adanya di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan agak berpisah yang satu adalah bulan Rajab. Memang butuh pengorbanan, perjuangan untuk mensyiarkan, untuk mengedukasi masyarakat kita. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa memanfaatkan Ashhurul Hurum ini dengan sebaik-baiknya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih juga untuk pemirsa Sinpo TV yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Saya Arif Rifai mewakili seluruh kru yang bertugas. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Astaghfirullahaladzim lakal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.